Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kalau antum menonton video ini, jangan lupa dipandang dulu wajahnya. Siapa yang memberikan tausiah kepada kita, sehingga bisa mengenal pasti kalau beliau ini adalah Ustadz Baikoni. Ya, yang tidak asing lagi di dunia per-YouTuban. Kelekar, canda, dan sikap keras hati beliau yang luar biasa meluap-luap menghantam Wahabi. Iya. Entah karena terjangkit penyakit apa itu merupakan lintasan kebencian atau ungkapan ketidaksukaan terhadap paham Wahabi. Namun biar tidak terlalu panjang membahas tentang Ustadz Baikoni ini, kita dengar dulu ceramah beliau ketika memposisikan sikap takfiri kepada raja-raja Arab Saudi. Wah, luar biasa. Ini Ustadz Baikoni takfiri, al-takfiri gitu. Yuk kita dengar bersama takfirinya Ustadz Baikoni yang satu ini. Kalau orang yang dia kaleng itu sedang membantai kaum muslimin, saudara-saudaranya di Palestina, di Irak, di Robiah, itu ratusan kaum muslimin dibantai, bahkan bayi Pak terkubur hidup-hidup di rumahnya. Saya ada filmnya di sini Pak. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Perbuatan ini dalam akidah tauhid al-wala wal bara sudah membatalkan keislamannya. Maka tidak salah kalau saya Abu Muhammad al-Maqdisi dari Palestina belum mengatakan kalau orang-orang pemimpin-pemimpin Arab ini sudah murtad Pak. Nah, hal ini menggoncangkan istana Arab Saudi. Maka orang-orang Arab, rakyat Arab kecewa sama dinasti Ibnu Saud, sama raja-raja mereka. Maka keluarlah Arab Saudi. Kalau sampai pada hari-hari besarnya, mereka ulang tahun dengan merayakan sword dance, tari pedang. Di saat beliau menari, raja ini saat itu belum menjadi raja, beliau masih putra mahkota, dan saat itu beliau menjadi gubernurian. Siapa? George W. Bush mengirimkan pasukan ke Irak, membantai kaum muslimin di Irak, di Baghdad, di Fallujah, di Rabi'ah. Ratusan masjid dibantai. Ada filmnya di sini Pak. Di saat yang sama, pintar, dan mereka selalu begitu. Ketika mereka mengirimkan pasukan untuk membantai kaum muslimin dengan alasan terorisme, dia menari-nari dengan raja Arab. Pantaskah raja Arab melakukan hal itu? Sementara raja Arab sendiri tahu kalau orang yang dia kaleng itu sedang membantai kaum muslimin, saudara-saudaranya di Palestina, di Irak, di Robiah, itu ratusan kaum muslimin dibantai, bahkan bayi Pak terkubur hidup-hidup di rumahnya. Saya ada filmnya di sini Pak. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Perbuatan ini dalam akidah tauhid al-wala wal bara sudah membatalkan keislamannya. Maka tidak salah kalau saya Abu Muhammad al-Maqdisi dari Palestina belum mengatakan kalau orang-orang pemimpin-pemimpin Arab ini sudah murtad Pak. Itulah kekhawatiran yang ditampakkan oleh Ustadz Baikoni terhadap Arab Saudi, yang menyatakan bahwa umat Islam sudah kecewa kepada Arab Saudi. Padahal sampai sekarang ini Arab Saudi itu masih melindungi para ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi masih menjadi kantong keilmuan Islam yang tentu saja masih tempatnya referensi Islam, itu Arab Saudi. Arab Saudi menjadi Khadimul Haramain. Jadi Mamlakatul Arabiyah itu
menjadi khadimul haramain. Khaddam yaitu pembantu atau pelayan kedua tanah suci. Sampai sekarang itu harus diakui itu. Jelas jasanya ini tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arab Saudi tetap membangun kenyamanan untuk jemaah haji yang datang dari seluruh dunia, terlindungi, termasuk menyuplai makanan gratis kepada mereka di jalan-jalan setiap bulan haji itu. Jadi kemudian yang dimasukkan oleh Baiqoni adalah peristiwa politis yang terjadi antara Irak dan George W. Bush waktu presiden masa lalu itu gitu. Nah, tentu cara berpikir mundur Baiqoni ini perlu injeksi kekuatan agar benar-benar bisa normalisasi pemikiran, memahami peta kehidupan masyarakat sekarang ini. Kalau kemudian terjadi perang dan sebagainya. Kalau dilihat di dalam sejarahnya, dulu Arab Saudi itu adalah pelopor perang Timur Tengah melawan Yahudi, agresi Yahudi, negara Yahudi yang ada di Palestina itu. Jadi saya lebih suka memanggilnya negara Yahudi gitu ya, bukan negara Israel. Karena kalau sudah berbicara Israel ini berbicara seorang nabi, nama Nabi Yakub. Jadi kalau disebut negara Israel ini dilarang oleh ulama-ulama besar menyebutnya itu, karena berarti kita menghujat seorang nabi yang soleh. Seolah-olah memang benar mereka adalah orang-orang yang mewariskan wataknya, yaitu Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam, bapak dari Nabi Yusuf itu gitu. Nah, jika diperhatikan, dunia global yang sekarang ini membutuhkan pikiran global, bukan membutuhkan pikiran kampungan. Dunia yang menuntut kedamaian haruslah terdiri dari orang-orang yang hatinya damai. Masa kita akan mengumandangkan dan bangga dengan perang demi perang setiap hari gitu, yang melenyapkan ribuan bahkan jutaan nyawa dari masyarakat Islam. Jangan kemudian menjadi orang yang gila perang atas nama jihad, gila perang, dan kemudian mendorong orang untuk terus berperang. Kalau masih ada jalan, kalau jelas-jelas misalnya memusuhi agama Islam ya. Kalau dulu Nabi Muhammad tuh merasa terancam karena akidah Islam yang terancam, bukan negaranya gitu. Dan invasi yang dilakukan oleh umat Islam di zaman khilafah Ar-Rasyidin dulu saja, itu juga karena mendakwakan Islam, bukan ingin menguasai negara semata, enggak gitu. Ingin negeri-negeri itu menjadi Islam. Ini perbedaannya Baiqoni. Dan tentu saja cara-cara seperti itu menghadapi dunia sekarang ini yang sudah digital, dakwanya itu harus lebih digital juga gitu. Bukan angkat senjata, bukan menumpahkan darah. Bagaimana umat Islam supaya menguasai digital, memerangi cara berpikir lewat digital, ya, melumpuhkan orientasi mereka dalam dunia digital itu.
Dan digital bisa saja digunakan untuk propaganda apa saja, termasuk juga mengendalikan yaitu persenjataan orang lain lewat digital. Itu kan bisa, seperti yang dilakukan oleh para hacker-hacker itu dari Indonesia, bagaimana mengembalikan senjata ke orangnya sendiri gitu. Jadi bukan zamannya mengutuk, melaknat seperti yang dilakukan oleh Baikoni, apalagi sampai bersifat takfiri, mengkafirkan Arab Saudi. Ini kan sangat keterlaluan Baikoni itu ya. Cobalah buktikan sendiri bagaimana mendirikan pemerintahan. Mungkin Baikoni bisa itu. Mungkin bisa Baikoni. Jadi jangan hanya teriak-teriak di podium, jangan hanya teriak-teriak di mikrofon. Buktikan bahwa seorang Baikoni itu bisa berbuat, bukan hanya ceramah saja gitu. Itu baru namanya hebat. Ini saja kenapa harus menyoroti Arab Saudi? Nggak berani menyoroti Indonesia gitu. Bukankah lebih parah dari Arab Saudi kalau kita lihat? Kenapa tidak mengatakan ente itu kepada Indonesia ini negeri togut gitu dan sebagainya? Dakwah itu tidak sekeras batu. Jadi otak batu itu harusnya dibuang dari cara orientasi kita. Melenturkan langkah-langkah dakwah dengan sebaik-baiknya untuk membentur kekerasan-kekerasan di dalam pemerintahan-pemerintahan itu. Karena tujuan kita tidak politis, tujuan kita hanya berdakwah. Jadi kita hanya menyampaikan kepada mereka, bukan memaksa mereka harus seperti kita, tidak. Artinya kita memberikan pandangan-pandangan Islam itu pandangan. Jadi Islam itu adalah pandangan. Pandangan dan seruan untuk mengikuti jejak perintah Allah dan Rasulnya. Ya kalau mereka tidak setuju, tidak menginginkan dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu kan risikonya mereka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan sesuai dengan desain desain Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan. Petunjuk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi di Arab Saudi ini tidak bisa dilepaskan dari tangan-tangan Allah juga. Ada apa, kan Ustadz Baikoni tidak tahu gitu. Janganlah kemudian dengan mudah ngecap, wah ini murtad dari Islam, seolah-olah punya hukum sendiri, punya hukum. Nah kalau sudah merasa punya hukum sendiri, ini bahaya loh, bahaya sekali. Apalagi hak Allah dirampas oleh kita untuk mengecap orang lain kafir. Ini sudah termasuk takfiri kelas tinggi ya. Jadi mungkin kalau sudah melihat Indonesia dibandingkan dengan Arab Saudi, Ustadz Baikoni itu akan mentakfiri seluruh pimpinan negara di Indonesia ini, dianggap kafir pada nantinya itu. Ya Allah, mungkin perlu diluruskan lagi itu soal akidah yang seperti ini, namanya akidah takfiri. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.